Baik, menyambung materi sebelumnya, saat ini kita akan membahas mengenai Kubernetes yang akan disampaikan oleh Dara Ayu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kubernetes. Jadi, Kubernetes itu adalah platform open source dengan orkestrasi kontainer, yaitu yaitu Kubernetes ini memungkinkan pengelolaan dan pengaturan otomatis kontainer dalam skala besar, seperti deployment, scaling, dan maintenance. Kubernetes dirancang untuk memastikan aplikasi berbasis kontainer tetap berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi. Next. Dan selanjutnya itu ada fungsi Kubernetes. Fungsi Kubernetes yang pertama yaitu deployment otomatis, di mana Kubernetes dapat mengelola peluncuran aplikasi kontainer dengan mudah melalui rolling updates dan rollback otomatis. Yang kedua itu ada scaling otomatis, yaitu Kubernetes dapat menambah atau mengurangi jumlah kontainer yang berjalan sesuai kebutuhan beban kerja aplikasi. Yang ketiga itu ada self-healing, di mana Kubernetes secara otomatis mendeteksi kegagalan kontainer dan menggantinya tanpa campur tangan manusia. Yang keempat ada load balancing, yaitu menyebarkan trafik aplikasi secara merata di antara kontainer untuk memastikan performa yang optimal. Yang kelima itu ada manajemen penyimpanan, di mana Kubernetes mengelola penyimpanan data yang persisten untuk aplikasi kontainer. Selanjutnya, dan ada komponen-komponen utama dari Kubernetes. Jadi, komponen Kubernetes itu ada 8. Yang pertama itu pods. Jadi, pods ini tuh kayak unit eksekusi terkecil di Kubernetes. Pods ini biasanya terdiri dari satu atau lebih kontainer yang berjalan bersama-sama. Pod itu mewakili aplikasi yang berjalan di Kubernetes dan dapat berisi satu atau lebih kontainer yang saling berkomunikasi. Yang kedua ada nodes. Nodes itu tuh kayak server fisik atau virtual yang menjalankan kontainer di dalam pods. Jadi setiap node memiliki agent atau kubelet yang bertugas memantau pod yang berjalan di node tersebut. Yang ketiga ada cluster. Cluster itu tuh di Kubernetes itu kayak sekumpulan nodes yang dikelola oleh Kubernetes. Jadi cluster ini mengelola kumpulan kontainer yang tersebar di banyak node untuk menjalankan aplikasi. Yang keempat ada master node. Master node itu tuh node pengontrol yang mengelola seluruh cluster Kubernetes. Master node bertanggung jawab atas pengambilan keputusan seperti penjadwalan pod, scaling, dan pemeliharaan kondisi cluster. Yang kelima itu ada service. Service itu tuh kayak abstraksi jaringan yang dimana dia mengelola komunikasi antara pods. Jadi service memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi yang berjalan di dalam pod tanpa mengetahui lokasi fisik dari pod tersebut. Yang keenam ada kubelet. Kubelet itu agent yang berjalan di setiap node dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pod berjalan sesuai definisi yang diinginkan. Yang ketujuh ada controller. Controller ini mengelola status pod dan service serta memastikan bahwa jumlah replika pod sesuai dengan kebutuhan dan mendeteksi pod yang gagal untuk digantikan. Nah, yang terakhir itu ada scheduler. Scheduler ini mengalokasikan pod ke nodes yang memiliki sumber daya yang memadai. Scheduler memastikan penempatan pod di nodes yang optimal sesuai dengan kebutuhan sumber daya. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel. Baik, selanjutnya ada manfaat Kubernetes. Yang pertama ada auto scaling. Jadi Kubernetes bisa menambah atau mengurangi jumlah aplikasi yang berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada self healing. Jika ada aplikasi yang bermasalah, maka Kubernetes akan otomatis memperbaikinya. Yang ketiga ada load balancing, yaitu Kubernetes bisa membagi beban kerja secara merata ke beberapa server. Kemudian yang keempat ada portabilitas dan fleksibilitas. Jadi aplikasi bisa dijalankan di mana saja, di cloud ataupun di server lokal tanpa perlu banyak perubahan. Kemudian yang kelima ada pengelolaan penyimpanan yang persisten. Jadi data yang disimpan dengan aman meskipun
aplikasi dimuat ulang atau dipindah tempat. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada mengapa ada Kubernetes. Jadi yang pertama ada skalabilitas otomatis. Kubernetes bisa menambah atau mengurangi kapasitas server secara otomatis sesuai kebutuhan. Kemudian ada self-healing seperti tadi. Kubernetes dapat memperbaiki masalah server atau aplikasi secara otomatis. Dan ketiga ada load balancing. Kubernetes mendistribusikan lalu lintas aplikasi ke beberapa server yang tidak ada terlalu terbebani. Kemudian ada portabilitas, yaitu aplikasi yang dijalankan di Kubernetes bisa dipindahkan ke berbagai platform, contohnya cloud atau server lokal dengan mudah. Kemudian ada otomisasi deployment. Maksudnya Kubernetes mempermudah peluncuran atau pembaruan aplikasi secara otomatis. Kemudian nomor 6 ada manajemen microservice, yaitu Kubernetes dapat membantu mengelola banyak aplikasi kecil atau microservice yang bekerja bersama dalam satu sistem. Next. Oke, selanjutnya ada hubungan Docker dan Kubernetes serta peran penting keduanya dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yang pertama ada Docker. Jadi Docker itu menyediakan kontainer yang merupakan unit eksekusi aplikasi yang ringan dan terisolasi. Kontainer Docker mencakup semua dependensi atau konfigurasi aplikasi sehingga memastikan aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Yang kedua ada Kubernetes. Kubernetes berfungsi sebagai sistem orkestrasi kontainer yang mengelola deployment, scaling, dan operasi kontainer dalam skala besar. Ini sangat penting saat aplikasi berbasis kontainer perlu dikelola di berbagai server dengan volume tinggi. Yang ketiga hubungannya. Docker menyediakan kontainer untuk aplikasi, sementara Kubernetes mengelola kontainer tersebut dalam skala besar. Docker menciptakan fondasi untuk aplikasi yang portable dan konsisten, sementara Kubernetes mengelola distribusi pengelolaan sumber daya dan stabilitas kontainer dalam infrastruktur yang kompleks. Next. Jadi hubungan Docker dan Kubernetes serta peran penting keduanya dalam pengembangan perangkat lunak modern. Oke, di sini ada sebuah gambar atau logo yang bernama traditional deployment. Jadi di deployment tradisional, aplikasi dijalankan langsung di atas hardware dan sistem operasi. Semua aplikasi berbagi sumber daya langsung dari sistem operasi. Hal ini menyebabkan masalah seperti konflik dependensi atau aplikasi, atau masalah skalabilitas karena sulit mengelola aplikasi yang kompleks. Oke, selanjutnya ada virtualized deployment. Dengan adanya virtualisasi satu hardware dapat dibagi menjadi beberapa mesin virtual atau virtual machine. Setiap virtual machine berbagi sistem operasi lengkap sehingga memungkinkan aplikasi untuk berjalan terisolasi satu sama lain. Namun, virtual machine memerlukan banyak sumber daya karena masing-masing membutuhkan sistem operasi tersendiri yang mengurangi efisiensi, terutama dalam skenario skala besar. Oke, selanjutnya ada container deployment. Jadi Docker memperkenalkan kontainer yang lebih ringan dibanding virtual machine karena Docker berbagi kernel dari setiap operasi host namun tetap menjalankan aplikasi secara terisolasi. Hal ini mengatasi masalah beratnya virtual machine sekaligus menyediakan isolasi di aplikasi pada virtual machine. Jadi di sini Docker mengemas aplikasi dan semua dependensi dalam satu kontainer sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan tanpa konflik. Oke, selanjutnya ada Kubernetes deployment, yaitu Kubernetes adalah orchestration tool yang mengelola kontainer dalam Docker pada skala besar. Dalam konteks ini, Kubernetes bekerja di atas Docker dengan mengatur kontainer di berbagai server, menyediakan fitur seperti load balancing, auto scaling, dan self healing. Oke, pada gambar terlihat bagaimana Kubernetes secara otomatis mengatur banyak kontainer yang dijalankan oleh Docker, memastikan mereka semua berjalan secara optimal di berbagai server. Baiklah, seperti yang dijelaskan Daniel tadi, jadi Kubernetes itu berfungsi untuk manajemen, misal kita punya ribuan kontainer ataupun ratusan kontainer itu kan
nggak mungkin kita memanage-nya satu-satu. Jadi ada fungsinya Kubernetes untuk memanage semua itu, biar dia bisa available dan skalabilitasnya juga bisa diatur dengan untuk Kubernetes itu sendiri, dia ada dua jenis. Ada Minikube, sama kubectl. Nah, di sini kita akan menggunakan kubectl. Pertama itu pasnya menginstal dulu. Cara menginstal dari kubectl itu pada Linux bisa dilihat di sini. Ada macOS, ada Windows. Karena di sini kita pakai Windows, maka kita akan melihat Windows. Nah, di sini saya sudah download dan saya sudah menginstal juga. Apabila kalian sudah menginstal, nanti pada folder kalian taruh di SSD, kalian buat folder baru dan dibuat di tools. Kemudian kalian open environment variable dan masukkan ke dalam path sini. Si tools, karena sudah saya masukkan jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Dan di sini juga si toolsnya dimasukin. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan. Nah, kita clear dulu. Baik. Nah, di sini kita coba cek min version apakah kubectl-nya sudah ada. Nah, di sini ternyata kubectl-nya sudah ada. Dan di sini adalah format-format untuk komen yang akan kita berikan kepada kubectl. Jadi saya akan memberikan contoh sedikit komen dari kubectl ini, yaitu misalnya ada untuk mendapatkan notes. Misalnya kita ingin melihat suatu notes, kubectl get notes. Di sini bisa dilihat notes-nya. Karena tidak ada connection, jadi bisa terlihat di sini. Dan juga ada komen yang namanya kubectl get pod. Baiklah, di sini sudah bisa kita lihat untuk kubectl sendiri. Apabila kita ingin lihat komennya, kita bisa kubectl help. Di sini tersedia berbagai komen untuk kubectl. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan lagi kepada Upi. Baik, sekian presentasi kami mengenai Kubernetes. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.